Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mbak-mbak di sini kita hari ini akan belajar tentang sistem saraf ya. Oke, sistem saraf manusia. Tubuh manusia terdiri dari organ-organ tubuh yang masing-masing memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ya, agar organ tubuh tersebut dapat bekerja sama dengan baik, maka diperlukan adanya koordinasi atau pengaturan antar organ tubuh. Pada manusia dan sebagian besar hewan, koordinasi dilakukan oleh sistem saraf. Ya, jadi yang mengatur, mengkoordinasikan antara satu tubuh dengan bagian yang lain itu ada yang namanya disebut dengan sistem saraf. Ya, sistem saraf sangat berperan dalam iritabilitas tubuh atau kemampuan dalam menanggapi rangsangan. Ya, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf untuk menanggapi rangsang, yaitu reseptor, teman. Ya, yang pertama reseptor, yaitu alat untuk menerima rangsangan atau impuls. Ya, pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor adalah organ panca indera kita. Ya, jadi reseptor itu yang menerima stimulus dari luar. Konduktor atau penghantar impuls itu dilakukan oleh sistem saraf itu sendiri, yaitu sistem saraf terdiri dari sel-sel yang disebut dengan neuron. Efektor adalah bagian tubuh yang menanggapi rangsangan. Efektor yang paling penting pada manusia adalah otot-otot kita. Jadi misalnya ya, suatu kejadian, misalnya kita diminta untuk menulis di buku misalnya. Nah, misalnya ada dosen yang menulis, silakan ditulis di buku Anda. Kemudian reseptor auditoris kita mendengar dosen mengatakan silakan ditulis di buku Anda. Kemudian dari reseptor, dari panca indera itu dikirim ke otak. Ya, perintah untuk menulis itu. Di otak diolah, ya. Apakah akan dilaksanakan atau tidak ini? Nah, otak memutuskan, oke, silakan ditulis. Kemudian dari otak diturunkan ke efektor, yaitu otot tangan Anda. Kemudian menulis. Nah, itu analogi bagaimana reseptor panca indera kita menerima impuls dari luar, kemudian konduktor sistem saraf kita mengantarkan informasi tersebut, kemudian efektor adalah yang menanggapi rangsangan tersebut, yaitu berupa menulis. Oke. Sel saraf itu tersusun oleh sistem saraf tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron. Neuron inilah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan tersebut. Ya, jadi yang berperan dalam menghantarkan informasi itu adalah yang si neuron ini, ya. Sebuah sel saraf itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan neuroid atau akson. Nah, ini bagian-bagian dari sel saraf, struktur sel saraf, yaitu yang pertama di sini ada badan sel, ya, ada badan sel. Nah, ini di sini ada badan sel, ya, badan sel itu di sini ya. Kemudian di ujung-ujungnya badan sel, nah ini ditunjukkan di sini ya, badan sel di sini keseluruhannya ada badan sel. Kemudian dendrit itu yang di ujung-ujung dari badan sel sini ya, di sini dendrit, ini ditunjukkan di sini dendrit, ya, yang diselubungi oleh juluran dendrit ini ya. Nah, yang tengah kotak ini adalah inti selnya di tengah kotak ini. Nah, kemudian akson itu yang mana? Ini di sini akson tuh ini dari sini ya, sini itu akson. Ya. Kemudian yang di sini ini adalah node of Ranvier, ya, node of Ranvier ini selubung mielin, ya. Di sini ini selubung mielin di sini, node of Ranvier itu yang ininya nih, yang celah ini, kalau ini selubung mielin, ya. Kemudian ini ada cabang percabangan di sini. Nah, di sini ujung-ujung akson tuh yang ini. Nah, ujungnya kenop ini disebut dengan sinapsis. Nah, ini struktur dari sel saraf. Ya. Oke.
Nah, ini secara sederhananya sama, ini badan sel, ini aksonnya, selubung mielinnya itu yang ini tadi, knot of Ranvier itu yang ini, yang di celah ini, dan ini cabang tadi, ya, oke. Nah, badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Yang paling besar itu adalah badan sel. Badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit yang pojok dan meneruskan ke akson yang pojok sebelah bawah, ya. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Jadi ada badan selnya, ya, ada inti sel. Inti sel tersebut berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria. Ya, dalam sitoplasma tersebut terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yaitu badan sel, ya. Kemudian dendrit, ya, ujungnya dari badan sel tadi, merupakan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang. Nah, dendrit ini merupakan perluasan dari badan sel yang tadi, ya. Kemudian dendrit itu memiliki fungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Jadi dari sebelumnya, dari sel saraf sebelumnya masuk ke dendrit, kemudian masuk ke badan sel, ya, informasi tersebut atau kemudian neurit. Nah, neurit yang di pojok, ya, kemudian di sebelah bawah itu atau sebelah kanan tadi gambarnya, neurit berfungsi untuk membawa rangsangan dari badan selnya ke sel saraf yang lain. Nah, neurit itu dibungkus oleh selubung lemak yang disebut dengan selubung mielin, ya, yang tadi agak menonjol-nonjol tadi, ya. Nah, yang selubung mielin ini terdiri atas perluasan membran sel Schwann, ya, perluasan membran sel Schwann, nanti ada gambarnya. Selubung ini berfungsi untuk isolator dan memberi makan sel saraf. Bagian neurit ada yang tidak dibungkus oleh selubung mielin. Bagian ini disebut dengan nodes of Ranvier atau nodus Ranvier dan berfungsi mempercepat jalannya rangsangan. Jadi ada yang di tengah-tengahnya kecil, agak berongga itu namanya nodes of Ranvier atau nodus Ranvier. Itu berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Nah, antara neuron satu dengan neuron berikutnya, jadi neuron itu yang gambarnya tadi itu banyak sekali dan saling berkesinambungan. Nah, antara neuron satu dengan neuron berikutnya tidak bersambungan secara langsung, tetapi membentuk celah-celah sangat sempit, seperti nyambung sih, tapi sebetulnya tidak nyambung, tapi membentuk celah yang sangat sempit. Ya. Celah antara ujung suatu neuron dengan dendrit neuron lain disebut dengan sinapsis. Tadi ada yang yang ada yang di ujungnya tadi kayak kenop itu namanya sinapsis, ya. Pada bagian sinapsis inilah suatu zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter atau itu menyeberang, ya, neurotransmitter itu menyeberang untuk membawa impuls dari ujung neurit suatu neuron ke dendrit neuron berikutnya. Jadi dari ujung neurit yang ada sinapsisnya tadi ke dendrit neuron berikutnya. Jadi saling sambung menyambung gitu loh sel saraf itu, ya. Dari neurit masuk ke dendrit, dari neurit masuk ke dendrit, begitu seterusnya. Nah, ini gambar yang tadi, ya. Sel Schwann tadi, ya. Nah, ini ada sel Schwann itu yang tadi ini. Akson yang ini tadi, inti sel Schwann di sini, ya, tengah sini. Ini ada selubung mielinnya. Nah, akson, selubung mielin, dan nodes of Ranvier itu yang kecil, yang tidak ada selubung mielinnya ini. Di antaranya itu ada kayak batas ini namanya nodus Ranvier atau nodes of Ranvier. Oke, mungkin malam ini kita belajar itu dulu, ya, sedikit, tapi semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Tentang sel saraf. Berikutnya kita akan belajar tentang melanjut sel saraf dan tentang otak pada manusia. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.